Abdullah bin Mas'ud merupakan seorang pengembala kambing. Dia mengembala kambing milik seorang petinggi Quraisy yang bernama Uqbah bin Abi Mu'aid. Dari pagi hingga sore, ia habiskan waktunya untuk mengembala kambing. Pada suatu hari, saat ia menjaga ternaknya, ada dua orang laki-laki paruh baya menghampirinya. Kedua laki-laki itu tampak haus dan kelelahan. Mereka kemudian memberi salam kepada Abdullah bin Mas'ud dan memintanya untuk memerahkan susu kambing tersebut. Akan tetapi, Abdullah bin Mas'ud menolak memberikan susu itu karena bukan miliknya. Kambing-kambing ini bukan milik saya hanya memeliharanya, katanya. Mendengar jawaban itu, dua laki-laki tersebut tak memberikan bantahan. Walaupun sangat kehausan, mereka sangat senang dengan jawaban si pengembala. Kegembiraan ini sangat jelas di wajah mereka. Cerita di atas menunjukkan sikap amanah dalam menjaga titipan. Bu, kita hanya mendapat beberapa kaleng hari ini. Mungkin karena musim kemarau, air susu kambing kita jadi sedikit, kata anak perempuan penjual susu. Benar anakku, kata ibunya. Tapi jika padang rumput mulai menghijau lagi, pasti kambing-kambing kita akan gemuk. Kita bisa memerah susu sangat banyak, harap anaknya. Nak, bisi ibunya seraya mendekat. Kita campur saja susu itu dengan air, supaya penghasilan kita cepat bertambah. Anak perempuan itu tercengang. Ditatapnya wajah ibu yang keriput. Ada rasa sayang yang begitu besar di hatinya. Namun, ia segera menolak keinginan ibunya. Tidak, Bu, katanya cepat. Khalifah melarang keras semua penjual susu mencampur susu dengan air. Ia teringat sanksi yang akan dijatuhkan kepada siapa saja yang berbuat curang kepada pembeli. Ah, kenapa kau dengarkan Khalifah itu? Setiap hari kita selalu miskin dan tidak akan berubah kalau tidak melakukan sesuatu, gerutu ibunya kesal. Ibu, hanya karena kita ingin mendapat keuntungan yang besar, lalu kita berlaku curang pada pembeli. Tapi tidak akan ada yang tahu kita mencampur dengan air. Tengah malam begini, tak ada yang berani keluar. Khalifah Umar pun tidak akan tahu perbuatan kita, kata ibunya memaksa. Ayolah nak, mumpung tengah malam, tak ada yang melihat kita. Bu, meskipun tidak ada seorang pun yang melihat dan mengetahui kita mencampur susu dengan air, tapi Allah tetap melihat. Allah pasti mengetahui segala perbuatan kita, sekalipun kita menyembunyikannya, tegas anak itu. Cerita ini menunjukkan sikap jujur. Suatu ketika, ada sahabat Nabi yang buta menghampiri baginda Rasulullah SAW. Ia hendak meminta izin untuk tidak mengikuti jamaah sholat subuh, karena tak ada yang menuntunnya menuju masjid. Setelah mendengar alasannya, baginda Rasul bertanya, apakah engkau mendengar azan? Abdullah lantas menjawab, tentu baginda. Kalau begitu, tidak ada keringanan untukmu, tandas Rasulullah. Layaknya hamba Allah yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan perintahnya, Abdullah lalu melaksanakan atas apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Dengan mantap, ia berikrar untuk mendirikan jamaah subuh di masjid, sekalipun dirinya harus meraba-raba dengan tongkat untuk menuju sumber azan. Keesokan harinya, tatkala fajar menjelang dan azan mulai berkumandang, Abdullah bin Umi Maktub bergegas memenuhi panggilan ilahi. Tak lama ketika ia mengayunkan kakinya beberapa langkah, tiba-tiba ia tersandung sebuah batu. Badannya lalu tersungkur jatuh, dan sebagian bongkahan batu itu tepat mengenai wajahnya.
Dengan seketika darah pun mengalir dari mukanya. Dengan cepat Abdullah kembali bangkit sembari mengusap darah yang membasahi wajahnya. Ia pun dengan mantap akan kembali melanjutkan perjalanan menuju masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sifat terpuji yang harus kita teladani, yaitu jujur, amanah, dan istiqomah. Yang pertama, kita akan belajar tentang sikap jujur. Pengertian dari sikap jujur menurut bahasa adalah berkata benar atau berkata apa adanya. Menurut istilah, jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Jadi jujur itu sesuai antara perkataan dan perbuatan. Dalil nakli yang memerintahkan kita untuk bersikap jujur adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Contoh dari sikap jujur di rumah adalah mengakui saat melakukan kesalahan. Contoh sikap jujur di sekolah adalah tidak mencontek. Contoh sikap jujur di masyarakat adalah tidak membuat cerita bohong atau hoax. Hikmah atau manfaat dari sikap jujur adalah mendapat kepercayaan, banyak teman, dan mendapat ketentraman hidup. Jadi saat kita jujur, maka hati kita akan tenang. Yang kedua, kita akan belajar tentang sikap amanah. Amanah menurut bahasa adalah dapat dipercaya. Menurut istilah, amanah adalah pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Dalil nakli yang memerintahkan kita untuk bersikap amanah adalah Quran Surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Contoh sikap amanah di rumah adalah menjaga adik dengan baik saat ibu tidak berada di rumah. Contoh sikap amanah di sekolah adalah bisa menjaga rahasia teman. Contoh sikap amanah di masyarakat adalah tidak menyalahgunakan jabatan. Saat bersikap amanah, maka hikmah atau manfaat yang kita dapat adalah dipercaya orang lain, mendapat simpati semua orang, dan selalu dimudahkan urusannya oleh Allah. Oke, yang ketiga, kita akan belajar tentang sikap istiqomah. Menurut bahasa, istiqomah berarti tekun atau terus-menerus. Menurut istilah, istiqomah adalah teguh dalam melakukan suatu kebaikan. Dalil nakli yang memerintahkan kita untuk bersikap istiqomah adalah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 13
yang berbunyi, Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Contoh sikap istiqomah di rumah adalah selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Contoh istiqomah di sekolah adalah selalu mentaati peraturan sekolah. Dan contoh istiqomah di masyarakat adalah rutin mengikuti kerja bakti. Saat kita melaksanakan sikap istiqomah, maka hikmah atau manfaat yang kita dapat adalah dijauhkan dari rasa sedih, mendapat kesuksesan dunia dan akhirat, sabar dalam mengerjakan kebaikan.